Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Waba'ad, kita lanjutkan lagi pelajaran kita. Kita ulang pelajaran yang sebelumnya tentang kata ganti atau domir, ya. Sebagaimana kita ketahui, domir, ya, contohnya adalah seperti ana, ya, saya, anta, kamu, anti, kamu perempuan, huwa, dia, hiya, dia perempuan, nahnu, ya, dan lain sebagainya, ya, yang sudah antum hafal, huwa huma hum, ya huma huna, anta antum antum, anti antum antuna, ana nahnu. Baik, dan sekarang Ustaz akan membahas domir atau kata ganti, ya, kata ganti dari domir itu sendiri. Contohnya di halaman 55, ya, antum sudah lihat kul radid, ya, ismun, ada kata isim, ya. Ketika isim ditambahkan dengan domir huwa, maka menjadi ismuhu, masmuhu, ya, masmuhu, ma wazifatuhu, ya, ma wazifatuhu, masmuha, masmu, ismun, ism ditambah dengan domir hiya, maka menjadi masmuha, ma wazifatuha. Kemudian jika digabungkan dengan huma, ya, ism ditambah dengan huma, menjadi masmuhuma, ma wazifatuhuma, ma wazifatuhuma. Kemudian ism dan wazifah digabungkan dengan domir hum, maka menjadi masmuhum, ma wazifatuhum. Kemudian isim digabungkan dengan isim dan wazifah digabungkan dengan hunna, ma wazifatuhunna, masmuhunna, ma wazifatuhunna. Taib, bagaimana jika digabungkan dengan domir anta, ya? Kalau huwa, humahum, hiya, humahuna sudah kita pelajari tadi barusan. Bagaimana dengan anta? Anta, ism, wazifah digabung dengan anta, maka menjadi masmuka. Anta ka, masmuka, ma wazifatuka. Ism dan wazifah digabungkan dengan anti, masmuki, ma wazifatuki. Bagaimana ism dan wazifah digabungkan dengan antuma, maka menjadi masmukuma, masmukuma, ma wazifatukuma. Jika digabungkan dengan domir antum, maka menjadi masmukum, ma wazifatukum. Jika digabungkan dengan antuna, maka menjadi masmukunna, ma wazifatukunna, ya. Kemudian jika digabungkan dengan domir ana, maka menjadi masmi, ma wazifati, ma wazifati. Jika digabungkan dengan domir nahnu, maka menjadi masmuna, masmuna, ma wazifatuna, ya. Masmuka, kita sering dengar, siapa namamu? Masmuka, ya, siapa namamu? Baik, maka kita akan pelajari, sebelumnya kita akan pelajari dahulu tentang domir-domir ini sendiri, kata ganti ini, untuk menunjang pembelajaran kita pada halaman 55. Taib, aksamu domair, pembagian domir-domir. Secara garis besar, domir dibagi menjadi dua, ya. Domir dibagi menjadi dua, yaitu domir mustatir yang tersembunyi dengan domir baris, yang domir yang tampak, atau domir zahir yang tampak. Mustatir, ya, terbagi menjadi dua, wujuban, wajib, dan jawazan. Jawaz, boleh. Kita tinggalkan dulu domir mustatir, insya Allah kita akan bahas di kemudian hari. Adapun domir baris dan terbagi menjadi dua juga, yaitu domir muttasil dan domir munfasil. Domir muttasil dan domir munfasil, ya. Dan yang menjadi pembahasan pada pelajaran kali ini adalah domir baris yang di atas itu yang 55, domir baris yang muttasil. Domir baris yang muttasir dalam keadaan mudhaf mudhafun ilaih. Domir baris yang muttasil dalam keadaan mudhaf mudhaf ilaih atau jar majrur, ya, tapi dalam keadaan kali ini dalam keadaan mudhaf mudhaf ilaih karena bersambung dengan isim yang lainnya, bersambung dengan isim, yang domirnya bersambung dengan isim, seperti ism, ismun, dan wazifah, ya. Domirnya bersambung dengan ism dan wazifah, yaitu bersambung dengan isim. Baik, kita akan bahas domir baris, domir yang tampak. Domir baris terbagi menjadi dua, yang munfasil, yaitu domir yang terpisah. Domir yang terpisah, munfasil, ya, dia berdiri sendiri, ya. Domir tersebut munfasil bisa
dalam keadaan rofa menjadi mubtada, atau dalam keadaan khobar, ya, rofa dalam keadaan khobar, atau juga rofa dalam keadaan menjadi fa'il, atau dalam menjadi keadaan naibun fa'il. Kita tinggalkan dulu dhamir munfasil rofa karena bukan pembahasan pada kali ini. Kemudian juga bisa dalam keadaan mansub, ya, nasab. Dia menjadi maf'ul bih, dhamir tersebut menjadi maf'ul bih. Kita tinggalkan pula. Nah, ini jadi pembahasan kita pada kali ini. Dhamir muttasil, ya, dhamir muttasil yaitu dhamir yang selalu bersambung dengan kata atau kalimat, ya, setelahnya dia bersambung dengan kalimat sebelumnya. Bisa dengan huruf, bisa dengan isim, dan bisa juga bersambung dengan fiil. Ya, dhamir muttasil bisa dalam kedudukan rofa. Ya, contohnya di sini rofa, dia menjadi fa'il. Contohnya nasortu, ya, nasorta, dan lain sebagainya. Dia ta, ti, tu itu dia sebagai fa'il, ya, dia sebagai fa'il. Kemudian bisa bersambung sebagai isim kana dan saudaranya, ya, kuntu, kunta, dan lain sebagainya. Tuta disebut adalah isim kana. Kemudian kita tinggalkan rofa, nanti insya Allah kita akan bahas di kemudian hari. Begitupun yang mansub, dhamir nasib, nasab muttasil, dhamir muttasil, dhamir yang bersambung dalam keadaan mansub, dia menjadi maf'ulun bih. Contohnya darabtuka, aku telah memukulmu. Ka di sini menjadi maf'ul bih, menjadi objek kalau bahasa Indonesianya. Darabtuka, nasartuka, aku telah menolongmu. Nasartukum, ya. Jazakumullah, ya. Jazakumullah, ka, kumu, jazakallah, ka di situ menjadi mansub, menjadi maf'ul bih. Kemudian isim ina, ya, dan saudara-saudaranya, ya. Jadi ketika dhamir tersebut bersambung dengan ina dan saudara-saudaranya, maka dia dalam keadaan mansub. Contohnya innahu kana tawwaba, innahu, ya, innahum, sesungguhnya mereka, dan lain sebagainya. Tinggalkan dulu pembahasan tentang mansub yang insya Allah akan kita bahas di kemudian hari. Nah, inilah pembahasan kita pada pekan kali ini, yaitu dhamir muttasil yang dia bersambung dengan mudhaf ilaih dan huruf jar. Tapi kita tinggalkan yang huruf jar. Nanti kita akan bahas yang bersambung ketika dia menjadi mudhaf ilaih. Ya. Jika bersambung dengan huruf jar, maka dalam keadaan jar tentunya khafat, ya, kasroh atau kasroh, ya. Kalau bahasa mudahnya adalah kasroh. Contohnya apa? Fihi, ilaihi, alaikum, sallallahu alaihi wasallam. Ala ditambah dengan huwa menjadi alaihi, ya. Antum dengan ala menjadi alaikum. Assalamu alaikum. Ala ditambah antum menjadi alaikum. Kita tinggalkan dulu pembahasan tentang, ya, dhamir yang mutasil yang bersambung dengan huruf jar. Sekarang kita akan bahas kali ini adalah dhamir yang mutasil dalam keadaan mudhaf ilaih. Ketika dia bersambung dengan isim, ingat, ketika dia bersambung dengan isim, maka dhamir tersebut, ya, berkedudukan sebagai menjadi mudhaf ilaih, ya, mudhaf ilaih. Sedangkan isimnya menjadi mudhafnya. Contoh dalam sini dicontohnya adalah baladuhu. Baladun, negeri, bersambung dengan huwa, dhamir huwa menjadi baladuhu, negerinya. Baladun ditambah ana, ya, baladi, negeriku. Baladun ditambah anta menjadi baladuka, negerimu, ya, laki-laki. Atau baladun ditambah antum, maka menjadi baladukum. Nah, tapi sekarang kita perhatikan bagian dhamir, ya. Kita perhatikan saja dhamir huwa, huma, hum dengan dhamir jar majrur, ya. Huwa baladuhu, huma baladuhuma, hum baladuhum, hiya baladuha, huma baladuhunna, huma baladuhuma, hunna baladuhunna, anta baladuka, antuma baladukuma, antum baladukum, anti baladuki, antuma baladukuma, antunna baladukunna, ana baladi,
Ya di sini tertulis baladui. Ya salah, harusnya baladi. Kemudian nahnu baladuna. Nahnu baladuna. Taib, perhatikan kata ganti-kata gantinya ya. Kata ganti berikut ini. Perhatikan. Kitabun ditambah huwa. Kitabun ditambah huwa. Ya, kitabun ditambah huwa menjadi kitabuhu. Karena huwa diganti dengan hu. Kitabun ditambah huma menjadi kitabuhuma. Huma tetap diganti dengan huma juga. Kitabun ditambah hum menjadi kitabuhum. Ya, hum juga tetap. Kata gantinya tetap hum. Dalam hal ini hum tetap kata gantinya hum. Kitabun ditambah hiya menjadi kitabuha, maka hiya dirubah kata gantinya menjadi ha ya. Kata kepemilikannya dirubah menjadi ha. Kitabun hiya kitabuha, kitabnya dia, seorang perempuan. Kitabun tambah huma dan kitabun tambah huna tidak berubah. Kitabuhuma dan kitabuhun hunna. Taib, yang menjadi perhatian dan perubahan di sini adalah dari dhamir anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna. Taib, perhatikan. Kitabun ditambah anta menjadi kitabuka karena anta berubah menjadi ka. Anta berubah menjadi ka. Jazaka, ya, anta. Kitabuka. Hada kitabuka, ini bukumu. Hal hada kitabuka? Naam, hada kitabi. Antum perhatikan. Ya, kitabuka, bukumu. Ya. Kitabun ditambah antuma, kitabukuma. Kitabun ditambah antuma menjadi kitabukuma. Antuma karena dirubah menjadi kuma. Begitupun kitabun ditambah antum menjadi kitabukum. Antum berubah menjadi kum. Kitabun ditambah anti menjadi kitabuki. Anti berubah menjadi ki. Kitabun ditambah antuma, kitabukuma. Antuma berubah menjadi kuma. Kitabun ditambah antuna, kitabukunna. Antuna berubah menjadi kunna. Kitabun ditambah dengan ana menjadi kitabi. Ana berubah menjadi i, ya, harokat yang sebelumnya, huruf yang sebelumnya harus berharokat kasroh karena bersambung dengan ya sakinah atau ya sukun. Kitabun ditambah nahnu menjadi kitabuna. Nahnu kitabuna, ya. Taib, kitabun ada tanwinnya bertemu dengan domir-domir yang sudah disebutkan, maka kitabunnya tanwinnya hilang ketika menjadi mudhof, ya. Kitabu tinggal ditambahkan domir setelahnya yaitu kitabuhu sampai sampai dengan kitabi dan kitabuna, ya. Kitabi, kitabuna, kitabuhu, kitabuhuma, kitabuhum, kitabuha, kitabuhuma, kitabuhunna, kitabuka, kitabukuma, kitabukum, ya. Kitabuki, kitabukuma, kitabukunna, kitabi dan kitabuna. Tapi perhatikan rumus-rumusnya. Huwa berubah menjadi hu atau hi, nanti tergantung jika bersambung dengan isim atau bersambung dengan huruf, ya. Adapun di sini pembahasan kita ada bersambung dengan isim, maka dia menjadi ya hu, ya. Tapi kalau ada huruf jarnya maka dia nanti menjadi hi, ya. Fi kitabihi, ya, fi kitabihi, di dalam bukunya, ya. Hi jadinya hi, kitabuhu bisa menjadi kitabuhi, kitabihi, fi kitabihi. Tapi tergantung nanti kedudukan dia sebagai apa. Yang jelas dia berubah menjadi huruf ha, ya, ha saja, ya, hu atau hi, ya. Kemudian huma tetap huma, hum tetap hum. Sedangkan hiya berubah menjadi ha, kitabuha, ya, walaupun nanti dia dalam keadaan majrur tidak berubah. Kitabuha, fi kitabiha tetap, ya, ha-nya tetap, fi kitabiha dan lain sebagainya. Kemudian huma juga tetap dan hunna juga tetap. Tapi nanti huma juga bisa berubah ketika dalam keadaan majrur, ada tambahan huruf jar sebelum kitabnya. Misalkan kitabuha, kitabuhuma. Kitabuhuma di depannya ada fi. Jadi kita bihima, kita bihima. Begitupun hum, kitabuhum menjadi fi kitabihim. Hunna pun seperti itu. Fi kitabihinna. Kitabuhunna fi kitabihinna. Taib, anta, antuma, antum. Anta berubah menjadi ka, antuma berubah menjadi kuma, antum menjadi kum.
ta berubah menjadi ka, annya dibuang, disilang, ya, dibuang, ta menjadi ka, ya, huruf ta menjadi ka. Nanti kemudian tinggal mengikuti harokat huruf ta-nya, ya. Kita tinggal ikut harokat huruf ta-nya. Ta, ka, tuma, kuma, tum, kum, ti, ki, tuma, kuma, tunna, kunna. Adapun jika bersambung dengan huruf jar, maka tetap menjadi ka, kuma, ya, alaikuma, ya, ataupun fi kitabikuma, tetap fi kitabika, fi kitabiki, dan lain sebagainya. Kemudian ana berubah menjadi ya sukun, ya, harokat sebelumnya kasroh tentunya, kitabi, ya, fi kitabi, dan lain sebagainya. Nahnu kitabuna, ya, nahnu kitabuna. Baik, sampai sini saja perjumpaan kita. Semoga antum bisa memahaminya. Jazakumullah khairan, barakallahu fiikum.